Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabri Ramadan dengan NIM 230301301 dari kelas Agronomi 1. Sini saya akan membahas terkait studi dengan judul Analisis dan Pengendalian Patogen Terbawa Benih, yaitu Burkholderia glumae, itu penyebab hawar malai padi. Di sini ada em, dari jurnalnya, dari jurnal Agro Wiralodra. Kita masuk ke pendahuluan. Jadi apa sih itu patogen terbawa benih? Jadi patogen itu organisme penyebab penyakit seperti bakteri, jamur, maupun virus yang dapat menginfeksi dan bertahan hidup pada atau di dalam benih. Nah, studi kasus di sini itu Burkholderia glumae, yaitu bakteri patogen penyebab penyakit hawar malai atau yang lebih kita kenal dengan sebutan busuk bulir pada padi. Nah, patogen yang terbawa benih itu memiliki potensi menyebar dengan cepat ke wilayah lain. Burkholderia gulumae itu pertama kali ditemukan di Jepang pada tahun 1956, kemudian menjadi masalah penting di Amerika, Korea, serta Jepang. Kemudian dilaporkan juga kerugiannya pernah mencapai 40% di beberapa wilayah, salah satunya Louisiana di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, gulma ini memiliki potensi untuk hidup dan berkembang biak karena yang pertama iklim Indonesia itu panas dan memiliki kelembapan yang tinggi, di mana eh, faktor ini itu sangat sesuai untuk perkembangan penyakit si patogen Brucellus glumae. Kemudian suhu optimal bakteri ini itu sekitaran 30 hingga 35 derajat, yang dimana ia memproduksi fototoksin bernama toxoflavin. Kemudian telah ditemukan penyakit ini di padi daerah Cirebon, Purworejo, dan Banyuwangi. Nah, adapun gejala infeksi pada benih dan tanaman, jadi di kalau pada padi atau bulir itu bisa dilihat dari gejala utama itu berupa bercak coklat di permukaan kulit biji atau bulir. Seperti di sini tadi. Nah, sini ada bulir-bulir seperti ini. Ini contoh yang sudah terkena penyakit patogen ini tadi ya, patogen Burkholderia syndromae. Kemudian ada bercak bisa di pangkal, ujung, atau melintang di tengah bijinya. Kemudian infeksi mengganggu pengisian bulir yang menyebabkan bulir itu hampa atau aborsi. Kemudian mal yang terinfeksi itu akan tumbuh tegak karena bulirnya kosong. Jadi kalau ada padi yang terlihat tumbuh tegak ke atas, tidak merunduk, itu bisa terjadi akibat si patogen ini. Kemudian jika pada bibit atau perkecambahan, itu dapat menurunkan daya kecambah benih, dapat menyebabkan busuk lunak pada saat perkecambahan. Kemudian eh, tumbuhannya akan tampak lebih kecil atau kerdil daripada tumbuhan yang lainnya dan menunjukkan gejala hawar atau busuk pada pelepahnya. Nah, jadi dari analisis mengenai deteksi patogen, jadi itu ada beberapa tantangannya dalam mendeteksi patogen ini, yaitu apabila terjadi infeksi laten atau tersembunyi, itu sulit dideteksi karena populasi bakterinya kecil dan tidak merata. Kemudian gejala pada bulirnya atau bulir coklatnya itu seringkali dikira mirip dengan kerusakan akibat hama seperti walang sengit. Maka dari itu deteksi adalah dasar untuk menentukan tindakan pencegahan dan pengendalian preventif pada eh, analisis kali ini. Kemudian dalam metode analisis patogen itu ada dua, yang pertama umum itu secara fisiologi, biokimia, serologi, dan molekuler. Kita dulu dengan langsung, yaitu metode metode serologi dan molekuler yang umum digunakan. Nah, di sini peneliti menggunakan metode analisis molekuler atau PCR. PCR sendiri yaitu polymerase chain reaction, yaitu teknik deteksi molekuler, di mana memiliki keunggulan dapat mendeteksi sampel dalam jumlah yang banyak dan menghasilkan analisis yang tepat dan akurat.
Pengaplikasian dalam studi kasus ini yaitu berupa DNA bakteri yang diekstraksi dari sampel biji padi. Kemudian menggunakan primer spesifik seperti HCV dan LIDA untuk mendeteksi DNA si patogen. Kemudian hasil PCR dianalisis dengan elektroforesis untuk melihat pita DNA target yang ukurannya itu sekitar 571 BP. Nah, di sini ada pengendaliannya, yaitu berupa strategi. Jadi untuk mengendalikan patogen Blumai ini, yang pertama itu menggunakan benih yang sehat atau secara preventif. Yang di mana strategi utamanya itu mencegah masuknya patogen. Kemudian wajib menggunakan benih yang sudah teruji dan bebas patogen. Dan yang ketiga, itu analisis molekuler atau PCR menjadi krusial atau sangat penting untuk sertifikat benih yang sehat. Yang kedua ada manajemen lingkungan. Karena penyakit penyakit itu berkembang pesat pada suhu tinggi sekitar 30 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan yang tinggi. Kemudian hindari juga kondisi lingkungan yang terlalu lembab atau panas saat fase pembungaan jika memungkinkan. Yang terakhir ada pemantauan atau monitoring gejala. Jadi sebagai seorang petani, kita tuh harus mengenali gejala awal seperti pucat coklat pada bulir atau mulai yang tumbuh tegak dan tidak merunduk. Nah, itu dapat segera melakukan isolasi area terdampak agar tidak menyebar ke area-area yang masih aman atau tidak terserang dari si patogen Bluma ini. Nah, di sini juga ada hasil studi kasus, yaitu 3 sampel biji pada varietas Ciherang diambil dari sawah tada hujan lingkungan Universitas Wiralodra di Indramayu. Kemudian sampel itu menunjukkan gejala fisik berupa bercak coklat pada permukaan kulit biji. Ketiga sampel, yaitu Ciherang 1, 2, dan 3, itu menunjukkan hasil negatif terinfeksi si patogen Blumai. Nah, jadi sini juga ada diskusi hasil. Itu hasil negatif itu memungkinkan terjadi karena pengambilan sampelnya itu dilakukan saat wilayah memasuki musim hujan dan potensi penularan penyakit hawar itu menurun saat musim hujan berbeda dengan kondisi panas dan lembab yang disukainya. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama itu Burkholderia glumae itu patogen berbahaya yang terbawa benih dan berpotensi besar merugikan petanaman padi di Indonesia. Analisis molekuler itu menjadi metode yang sangat akurat dan penting untuk mendeteksi patogen ini, terutama gejala fisiknya yang bisa dikira mirip dengan serangan hama, tapi bukan hama yang menyerang, melainkan patogen. Kemudian pengendalian paling efektif itu bersifat preventif, yaitu melalui analisis atau deteksi untuk memastikan penggunaan benih yang benar-benar bebas dari patogen. Jadi untuk pengendalian patogen gulma ini itu sebenarnya kita hanya perlu mendeteksi atau memonitoring lahan kita. Karena apabila patogen ini sudah membludak, itu dapat membahayakan atau merugikan di pasca-pasca panen mendatang. Jadi apabila sudah terlihat ciri-ciri terkena penyakit atau patogen gluma ini, bisa langsung diatasi dengan cara mengisolasi lingkungan yang terserang. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini ada penulis jurnalnya dengan bentuk analisis molekuler Burkholderia glumae pada varietas padi Ciherang di sawah tada hujan lingkungan Universitas Wiralodra Indramayu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan saya terangkan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang dapat dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.